Belanda datang kembali membonceng pasukan sekutu. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di podcast Sejarah Indonesia dengan saya Amalia Supiani sebagai host. Kita akan membincangkan sebuah peristiwa penting nih bagi bangsa Indonesia, di mana kita akan kedatangan 3 narasumber untuk membahas kejadian tersebut. Oke, kita langsung aja ya memperkenalkan diri ke 3 narasumber tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Warsa Adinda Rahma sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Yunan Takyudin sebagai narasumber 2. Perkenalkan, saya Natasha Alay Putri sebagai narasumber 3. Karena tadi sudah kenal nih sama ketiga narasumber kita hari ini, dimana kali ini aku tuh akan membahas sejarah penting Indonesia. Karena pada saat itu kan sesudah kemerdekaan Indonesia ternyata masih ada aja nih gangguan dari bangsa asing, khususnya bangsa Belanda. Oke, dimana kali ini judul podcast kali ini adalah Agresi Militer Belanda 1. Tanpa menunggu lama-lama, ayo kita tanyakan ke narasumber pertama kita. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, ternyata Belanda ini masih saja datang ke Indonesia. Itu teh ada maksud tujuan apa sih teh? Oke, jadi meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali membonceng pasukan sekutu. Belanda rupanya ingin sekali menguasai wilayah Indonesia lagi, tapi pihak Republik Indonesia tidak akan setuju dan dijadikanlah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang isinya Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Oh, jadi gitu guys, ternyata ada maksud terselubung nih untuk menguasai wilayah Indonesia lagi. Karena tadi sudah mendengarkan dari narasumber kita bahwa Indonesia tuh didatangi oleh Belanda karena Belanda ini ingin menguasai lagi nih daerah Indonesia atau wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu, boleh nih buat narasumber ketiga kita ini, boleh silahkan dimakan. Ya nih, tadi dari awal aku udah salpok. Iya nih, maaf ya, ini hostnya cuma bisa ngasih segini aja. Gak apa-apa. Terima kasih ya. Tapi jangan lupa ya buat narasumber kita. Oke. Karena kita ini akan masuk ke poin-poin penting dari adanya agresi militer Belanda 1. Jadi kita langsung aja sih menanyakan ke narasumber kedua kita latar belakang terjadinya agresi militer Belanda 1. Oke, pada tanggal 3 Juni 1947, Belanda melakukan ultimatum yang membatasi negara Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Nah, Indonesia membuat nota jawaban atas ultimatum yang diberikan oleh Belanda pada tanggal 8 Juni 1947. Nah, isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Setelah itu Indonesia menuntut agar tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan pemerintahan serta berusaha untuk menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Gitu ya. Ada lagi gak sih Kang cerita lanjutannya? Ada dong pastinya. Oke, kalian tahu kan tadi Indonesia menjawab pakai nota? Tahu. Nah, ternyata nota tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Nah, selanjutnya kedua belah pihak pun berselisih, sangatlah beradrenalin ya, dan memicu adrenalin. Pada tanggal 21 Juli 1947, perselisihan pun merata di seluruh Republik Indonesia. Nah, setelah itu Belanda sudah merencanakan dari awal bahwa akan menyerang Indonesia pada bulan Juli. Karena pada bulan tersebut orang Indonesia
lebih lemah lah dari biasanya karena sedang melaksanakan ibadah puasa. Oh gitu guys, ternyata latar belakang dari adanya agresi militer Belanda satu ini ternyata, tapi bentar, aku tadi mendengar kata Belanda ini menyerang ketika bulan puasa. Aduh, Belanda ini ya sangat amat licik sekali guys. Benar sekali. Aduh. Jadi mereka sudah punya taktik Iya, tersendiri. ternyata gitu kan. Tapi bentar dulu, kita nanya dulu nih ke Tata yang satu lagi, apakah Indonesia menyerah begitu aja gak sih Teh? Oh, tentu saja tidak. Bulan puasa tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk memperjuangkan negara Indonesia. Bahkan mereka juga percaya jika mereka melakukan perjuangan pada bulan suci maka akan membawa pada kemenangan. Nah, beruntungnya aksi Belanda ini mendapat perhatian dari seluruh dunia, di mana pada tanggal 30 Juli 1947 negara India dan negara Australia itu mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Maka pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan PBB itu mengeluarkan resolusi agar konflik segera dihentikan. Nah, maka pada tanggal 5 Agustus 1947 agresi militer Belanda satu pun berakhir setelah dilakukan gencatan senjata. Nah, tapi selama berlangsungnya gencatan senjata ini tentu masih harus dilaksanakan pengawasan ya, karena takut ada konflik-konflik yang terjadi. Nah, maka untuk mengawasi gencatan tersebut, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Agustus 1947 membentuk Komisi 3 negara yang terdiri dari negara Belgia, Australia, dan Amerika Serikat, yang nantinya komisi tersebut akan mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam sebuah perundingan yang disebut perundingan Renville. Oh, seperti itu ternyata betul. guys ceritanya dari agresi militer Belanda satu ini. Ternyata saat itu juga Belanda tetap aja ya ngotot pengen Nah, iya. menguasai wilayah Indonesia ternyata guys. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu terjadinya agresi militer Belanda satu ini terjadilah peperangan kayak perang Ambarawa, perang Surabaya, dan peperangan yang lainnya yang memicu adanya semangat perjuangan dari bangsa Indonesia. Tentunya yang tadi udah Akang sebutin bahwa Belanda ini melawan Indonesia, datang ke Indonesia ini saat mau bulan puasa kan? Iya. Ya. Padahal mah ya itu teh Ternyata merupakan tidak sebuah menyerah begitu saja Iya. ya. Jadi Belanda itu beranggapan bahwa Indonesia bakal lemah gitu ya. Beranggapan bahwa taktiknya sudah tepat, Ya, sudah menyerang mantap. pada bulan puasa. Ternyata Padahal mah, oh no, tidak guys, tidak semudah itu ternyata Belanda buat menguasai Indonesia meskipun lama sekali ya. Dan perlu kita ketahui bahwa setelah adanya agresi militer Belanda satu ini ternyata masih ada agresi militer Belanda keduanya. Tapi yang kita sebutkan ini hanya agresi militer Belanda satu aja. Dan saya selaku host izin mengundurkan diri. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.